Selamat malam Sobat Senang, jumpa lagi bersama saya di Daniel Show. Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita yang sempat terjeda sebelumnya karena kita harus ada aktivitas lain. Seperti yang saya sampaikan bahwa hama oteng ini sangat mengganggu bagi para pecinta tanaman, tapi terganggu dengan hama ini. Nah, salah satu contoh tanaman yang terserang, dia itu biasanya nempel, hama ini biasanya nempel. Saya cari udah nggak ada hamanya sekarang. Nah, dia memakan daun-daun muda. Ini seperti yang kita ketahui, daun ini tinggal separuh. Itu biasanya dia satu daun ini nongol, dia keluar, dia ada di balik-balik daun gitu loh. Nah, saya coba seperti yang saya bilang, saya udah buat insektisida alami dari airbrush. Nanti ya apa-apa kita semprotkan karena ini semuanya alami. Saya pikir tidak akan mengandung efek yang mengganggu proses tumbuh kembang tanaman. Oke Sobat Senang, saya dapat masukan dari kawan-kawan di luar bahwa untuk menambah bagusnya kualitas dari insektisida ini nanti akan dicampur dengan madu sama Yakult. Mungkin nanti kita akan membahas tentang itu di diskusi selanjutnya. Oke, saya berharap mudah-mudahan tanaman ini bisa subur kembali, terus dia bisa tumbuh lagi dan bisa menjadi semacam obat buat kita untuk menstimulan pikiran, hati menjadi lebih kreatif dan lebih baik. Kenapa saya bilang bisa menstimulan pikiran dan hati? Karena seperti kita ketahui bahwa aktivitas menanam, baik itu tanaman hias, tanaman buah, ataupun tanaman obat, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan dari semua sisi. Dari sisi pikiran yang berhubungan dengan mentalitas, dan secara fisik juga akan sangat bermanfaat karena di situ kita akan banyak bergerak, dari membungkuk, jongkok, berdiri, angkat kedua tangan kita, terus penglihatan kita untuk melihat ke kiri dan kanan, artinya sangat banyak. Nah, saya coba melihat dari sisi pikiran bahwa secara psikologi dalam beberapa literatur yang saya baca bahwa warna hijau pada daun ini dinyatakan bisa menstimulan pikiran orang menjadi lebih kreatif. Artinya warna hijau itu punya dampak yang sangat baik untuk memicu orang menjadi kreatif. Artinya sedikit saja kita melihat warna hijau itu sudah akan menstimulan. Yang kedua, hari ini di tengah situasi yang semakin sulit karena dampak dari pandemi ini, tentu banyak orang yang hari ini merasa tertekan, bahkan putus asa atau menjadi frustasi karena dampak pandemi. Artinya secara psikologis orang akan terganggu. Kita harus punya sebuah cara, sebuah mekanisme agar satu sisi memang kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita kendalikan, tapi secara pribadi kita harus punya mekanisme pertahanan diri untuk mencegah tekanan dalam bentuk stres. Nah, tanaman itu dijadikan obat untuk pengobatan kesehatan mental hari ini di dunia medis barat, bahwa hari ini orang yang terganggu secara kementalan, secara kejiwaan itu di dunia barat itu para dokter ahli jiwa sudah tidak kembali memberi obat antidepresan, tapi dia menggantinya dengan tanaman untuk dirawat. Artinya di situ ada satu aktivitas, ada satu konsentrasi yang akhirnya memicu orang untuk menjadi lebih sehat. Nah, artinya tanaman hijau itu berguna untuk
membangun kesehatan jiwa. Nah, secara pikiran tadi udah kita jelaskan bahwa dari sisi warna hijau, aktivitas menanam sampai ke mendorong kesehatan mental itu sendiri, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Artinya disinilah dari sekian waktu, banyak waktu luang ditambah kondisi hari ini yang masa-masa PSBB yang sangat membosankan ini, di mana kita harus lebih banyak di rumah, kita isi kegiatannya dengan salah satunya adalah menanam di luar aktivitas-aktivitas bermanfaat lain yang bisa kita lakukan di rumah. Oke, Sobat Senang, jadi bagi yang sudah mulai menanam, teruskanlah aktivitas menanam. Bagi yang belum, saya sarankan agar mulai menanam. Entah apa itu berupa tanam-taman kecil dalam rumah, model indoor atau model outdoor, saya rasa semuanya punya manfaat. Bisa kita lihat banyak pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman dan model-model taman. Nah, ini akan menjadi salah satu tema diskusi kita ke depan mengenai, saya akan mengulas tanaman-tanaman yang ada, baik tanaman indoor maupun tanaman outdoor, model taman baik di dalam ataupun di luar ruangan yang akan kira-kira menambah semangat, istilah cantik dilihat dan bisa kita nikmati sebagai sebuah media aktualisasi dan media katarsis bagi pikiran, hati dan jiwa kita. Oke Sobat Senang, itu dulu. Nanti seperti yang saya bilang sebelumnya, di luar dunia tanaman ini, kita dalam Daniel Show kita akan membahas persoalan ekonomi, dalam arti adalah lebih fokus kita ke arah usaha mikro kecil gitu, dari sisi produk bahkan sampai sisi aktivitas, dan kita mungkin akan banyak berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya yang lain atau dengan orang-orang lain yang punya kapasitas di bidangnya yang terkait dengan baik itu tanaman, aktivitas UMKM gitu, ataupun orang-orang yang punya kemampuan yang bisa memberi dampak positif secara pribadi bagi orang dan bagi masyarakat secara luas. Oke, sampai di sini dulu malam ini kita berdiskusi. Kita akan ketemu lagi pada diskusi berikutnya. Orang senang, Sobat Senang, jiwanya sejahtera. Salam.